Kau melamarku, apakah hanya demi hari ini? Huaiyu, aku tulus padamu hanya saja. Ibunda Ratu. Aku Xiang Huaiyu tidak pernah takut mati, tapi aku tidak akan pernah mengakui tuduhan palsu ini. Kau yang memaksaku begini. Semua prajurit dengarkan perintah. Ada titah dari Baginda. Tangkap Xiang Huaiyu hidup-hidup. Bulan. Kembali. Lancang sekali kau berani melanggar perintah. Titah lisan Baginda, cabut rumput harus sampai ke akarnya. Bukan begini kejadiannya. Huaiyu, Huaiyu, kau bertahanlah ya. Huaiyu. Lambang keluarga Xiang bergerak 1000 tahun lalu. Jangan-jangan aku sudah bereinkarnasi. Pasangan keluarga Xiang memalsukan pertandingan, diduga bunuh diri karena takut dihukum. Keluarga bela diri ratusan tahun runtuh seketika. Putri tunggal keluarga Xiang Xie Huaiyu. Aku menjadikan naga giok sebagai senjata bela diri. Uang ganti rugi yang tinggi sebesar 20 juta. Huaiyu, kalau aku jadi kau, aku akan mati saja. Aku mau mati, aku mau mati. Siapa ini? Wah, nyawanya lihat sekali. Menelan satu botol obat tidur pun tidak mati. Karena pernikahan hari ini sudah terlaksana. Mulai sekarang kau tunggu saja. Layani suami cacatmu itu dengan baik. Hei, aku bicara padamu, kau tidak dengar ya? Ah. Mengapa kau ingin mencelakai jenderal ini? Jenderal apa yang kau bicarakan? Jenderal ini biasanya tidak memukul rakyat jelata, kecuali yang cari mati. Lepaskan aku, tempat ini aneh. Lebih baik pergi dulu. Dasar wanita murahan. Wah, pengantin wanitanya datang. Haha, Nona Xiang sudah datang nih. Lucuan. Lucuan. Kakinya yang pincang kok sembuh. Kakak, ayo bicara baik-baik. Kamu sedang apa ini? Dendam kesumat ini harus dibayar nyawa. Hei, tolong. Ada kejadian apa sih ini? Dasar kamu penjahat licik tak tahu malu. Beraninya sembunyi di belakang orang. Apa maksudmu? Kalau aku tidak sembunyi, apa aku harus diam saja kau bunuh? Cepat keluar kau. Nona Xiang, tenanglah sebentar. Kenapa kamu mau melukai Lucuan? Benar, setidaknya beritahu aku alasannya. Biar aku mati dengan tenang. Kau habisi seluruh keluarga Xiang dan masih tanya kenapa? Maksudmu soal kecelakaan orang tuamu itu? Sopirnya kan sudah mengaku bersalah. Kamu salah paham. Tidak mungkin salah, jelas pelakunya kamu mati kau. Lepaskan aku akan membunuhnya. Lepaskan aku. Kamu tidak apa-apa kan? Aku tidak apa-apa, Kak. Untung ada kakak. Kamu pulanglah duluan. Biar aku yang urus para tamu. Oh, baiklah. Sun Yu, sini, cepat perban lukaku. Astaga, aku hampir saja tertipu olehmu. Karena kakimu ternyata sehat, kamu makin pantas mati. Pura-pura cacat selama ini demi menghindari bahaya. Berniat ikuti alur menikahi wanita ini, supaya bisa hidup tenang beberapa tahun lagi. Gak ngangka dia orang gila. Bos, sekarang kita harus gimana? Mau gimana lagi? Si Lufan itu pasti berulah lagi.
Karena udah gak bisa pura-pura lagi, terpaksa harus kembali secara resmi. Apa kau sudah mengikatnya dengan kencang? Bos aku sendiri yang mengikatnya. Semuanya simpul mati. Kelihatannya lemah lembut begini. Tenaganya kuat sekali. Dulu dia gak begini. Ah, Dasar kau pengkhianat. Lepaskan jenderal ini. tenanglah. Hei, bukannya kau bilang simpul mati hei. Haha, maaf bos. Aku sungguh tidak menyakiti keluargamu. Kau pantas mati karena punya wajah seperti itu. Mana ada keadilan seperti ini? Apa orang ganteng pantas mati? Siang Huayu, cepat hentikan. Apa kau tidak malu sudah membuat keributan tadi siang? Bibi, lihatlah dia berani memperlakukan lucuan seperti ini. Kak Siang Huayu. Keluarga Lu sangat baik padamu. Kami berbaik hati melunasi utangmu sebanyak 20 juta. Kalau tidak keluarga Siang pasti sudah hancur. Kau tahu tidak? Ibunda Huayu bersalah. Bagaimana kabar ibunda akhir-akhir ini? Kenapa tiba-tiba berlutut? Cepat bangun. Ya ampun, kenapa malah menangis? Apa lucuan menindasmu? Ceritalah pada ibu. Ibu akan memberinya pelajaran. Bu, aku mau cerai. Menantu sebaik ini. Ibu justru suka yang seperti ini. Awalnya ibu kira. Dia lemah tapi ternyata cukup tangguh juga. Awas saja kalau kau berani minta cerai. Ngomong yang ngomong saja, kenapa sih harus maksa aku berlutut? Berlutut itu bagus kok, bagus banget. Nyonya tadi itu benar ibundamu. Ibunda. Ngomongnya kok puitis banget sih. Tentu saja itu mamaku, asli tanpa rekayasa. Kalau palsu ganti 10 kali lipat. Apa benar dia bukan lucuan? Jelas-jelas wajahnya persis sama. Sakit nggak aku pelan-pelan ya? Ada orang tercinta yang ngajak ngobrol. Nggak sakit kok. Nanti bakal ada bekas lukanya loh. Lepas bajumu. Meng Yuxia, kita kan belum begitu kenal. Begini kan tidak pantas. Lepas saja. Benar-benar tidak ada. Ini sih sudah keterlaluan namanya. Aku ini tuan muda besar keluarga Lu yang terhormat. Maaf, aku salah orang, maaf ya. Benar-benar bikin speechless. Hei, uang itu bakal aku bantu lunasi kok. Tapi aku tegaskan satu hal ya, kita berdua cuma suami istri pura-pura. Jadi nggak boleh main sobek-sobek baju, paham? Tidak, ibunda menyuruhku menjagamu dengan baik. Aku tidak akan berpisah darimu. Hari sudah larut. Mari kita beristirahat masing-masing. Apa pendekar silat memang ngomongnya begitu ya? Tapi kalau lagi nggak mukul aku lumayan ganteng juga. Nis. Ini barang peninggalan ayah ibumu. Mama sengaja membawanya pulang. Jurus tinju keluarga Siang. Pasangan keluarga Siang. Jangan-jangan keluarga Siang ini ada hubungannya dengan keluarga Siang 1000 tahun yang lalu. Hari ini. Apa ibunda akan datang lagi? Ibunda itu kalau zaman sekarang panggilnya mama. Bisa nggak sih gaya bicaramu itu diubah? Bikin gue berasa ngomong sama orang zaman purba aja. Cara bicaranya memang sungguh berbeda denganku. Karena sudah di sini aku harus mempelajarinya. Benda apakah ini gerangan? Sertifikat properti padepokan bela diri keluarga Siang kalian lah. Biarpun sudah terbengkalai bertahun-tahun, tapi harganya lumayan juga. Di manakah letak tempat ini? Bentar lagi gue ada urusan. Lo pakai navigasi sendiri aja, kenapa sih? Siapakah gerangan navigasi itu? Gak paham ya, pakai ponsel aja bisa sampai nelan obat tidur. Otak lo rusak gara-gara salah makan ya? Cepat katakan. Benda apakah navigasi dan ponsel itu kau? Lepasin ngomong dulu, lepasin. Gue kasih tahu semuanya deh. Gue antar lo ke padepokan keluarga Siang. Huayu, ibu bawa camilan nih. Bocah ini memang harus diberi pelajaran. Ibu pas banget datangnya. Dia mau pergi ke padepokan keluarga Siang. Kamu antar dia sana, Gih. Kamu kan lagi nganggur juga. Pergi bareng-bareng sana. Sering-seringlah bergaul sama Huayu. Aku harus ikut juga. Apaan, buruan sana nyetir.
Dunia setelah 1000 tahun ternyata sungguh ajaib. Kuda ini kencang sekali larinya. Mulai sekarang gunakan ini untuk mengantarku. Gue kan bukan sopir. Dasar bocah tengil. Huayu minta kamu jadi sopir itu sebuah anugerah tahu. Anugerah buat ibu aja tuh mau nggak? Ngapain sih lo ngotot mau ke tempat begini? Barusan gue hitung taksiran harga tempat ini, paling cuma laku 2 atau 3 miliar. Gimana kalau gue bantu jual aja? Aku ingin membuka perguruan bela diri. Wah, benar-benar anak yang punya cita-cita tinggi. Persis kayak ibu waktu masih muda. Mati gue otaknya benar-benar rusak. Jangan pikir mentang-mentang lo bisa ngalahin gue lo jadi bisa buka perguruan ya. Aku itu cuma mengalah sama kamu. Lagi pula, siapa sih yang gak tahu kalau kamu itu sampah bela diri yang terkenal? Jangan mimpi deh. Emangnya kamu punya uang? Soal uang biar aku yang urus. Awas. Siapa kamu? Hebat juga kamu. Berani sentuh ibuku cari mati ya. Kau. Kamu tidak apa-apa kan? Aku tidak apa-apa. Cepat katakan. Siapa yang suruh kamu? Lao Fu. Bukankah ini? Kamu kenal dia? Ternyata tidak sabaran juga ya, pulang dan beritahu bos kalian. Kalau mau membunuhku, caranya murahan sekali. Kamu tidak apa-apa. Tentu saja aku tidak apa-apa. Bagaimana kalau nanti diserang diam-diam lagi? Tidak ada yang luka kan? Tidak apa-apa kok. Ibu tidak apa-apa Yuyu kita ini loh. Benar-benar hebat. Keren banget. Kakak. Aku ingin buka kembali sasana bela diri. Memangnya kamu punya uang? Mau buka sasana segala? Kalau mau buka ya buka saja. Gesek saja kartunya lucuan. Ayo. Kau malah pakai kartuku. Ci. Dasar tidak berguna. Disuruh patahkan kakinya saja tidak becus. Buat apa aku pelihara kalian? Dia dikelilingi ahli bela diri. Ahli bela diri kita. Jangan-jangan si sampah Xia Huayu itu. Kak Lufan anak buahmu payah sekali. Sana. Jangan marah dong. Dia ingin bangkitkan kembali perguruan. Orangnya ada banyak kok. Bukankah nanti kalau Xiang Huaye sudah dibereskan, maka lucuan akan mudah sekali diringkus. Ngomong-ngomong bagaimana rencana ketua Siang merekrut murid? Tempel pengumuman saja sudah cukup. Kuno sekali. Kamu ketinggalan zaman. Zheng Yu. Bagaimana kamu melakukannya? Media sosial dong. Aku unggah videomu berlatih tinju ke internet, lalu beli jasa buzzer untuk meramaikan. Sebar-sebar brosur atau semacamnya. Orang-orang pasti datang sendiri bagaimana? Walaupun aku tidak terlalu paham, tapi kamu ada gunanya juga. Itu anak yatim keluarga Siang. Tampangnya biasa saja tuh. Mana bisa dia dibandingkan dengan Kak Chang? Cuma bocah keluarga lu itu yang mau membantunya. Sepertinya merebut banyak murid juga tuh. Susah payah suami istri Siang itu mati. Sekarang muncul lagi gadis ingusan, mau buka perguruan. Itu harus seizinku dulu.
Bagus-bagus. Hahaha. Nyonya muda hebat sekali. Lain kali jangan cari gara-gara dengannya. Kamu kehabisan kata-kata kan? Kalian ini berisik sekali. Bagus, pukulannya mantap. Aku mau daftar. Semuanya harap tenang. Belajar bela diri tidak bisa hanya karena keinginan sesaat. Juga bukan hasil latihan sehari dua hari. Bagi siapapun yang ingin mempelajari jurus tinju keluarga Siang, harus memikirkannya masak-masak. Tapi asalkan kalian bergabung dengan 5 harimau keluarga Siang, aku akan menurunkan seluruh ilmuku tanpa sisa. Aku tidak membual. Bagus-bagus, hahaha, benar sekali. Pertandingan keluarga Siang itu rekayasa. Tidak punya etika bela diri. Masih berani-beraninya buka perguruan. Siapa di sana? Ketua perguruan bela diri King Yun Li Cheng. Perguruan King Yun, itu kan perguruan legendaris, penguasa wilayah sini. Wah, bakal ada tontonan seru nih. Ketua Li. Apa maksud kedatanganmu kemari? Pasangan Siang bunuh diri karena takut ketahuan main curang. Beritanya sudah tersebar di mana-mana. Terus aku dengar-dengar, utangmu juga menumpuk setinggi gunung. Bagaimana kalau uang sudah disetor tapi orangnya malah kabur? Benar juga ya, zaman sekarang memang banyak tempat latihan abal-abal. Aku nggak jadi daftar deh. Kau nggak jadi daftar. Kalau kau tidak, aku juga tidak. Keluarga Siang kami tidak pernah main curang atau menipu. Jangan bicara sembarangan di sini. Eits. Aku ini cuma berniat baik, tak ingin orang-orang tertipu. Kalau memang mau belajar bela diri, datang saja ke perguruan King Yun kami. Sudah berdiri ratusan tahun, jujur dan terpercaya. Bos, ada yang cari gara-gara. Perlu panggil bantuan tidak? Sampah bela diri seperti keluarga Siang ini harusnya diboykot. Kalian harus buka mata lebar-lebar. Hei Yue, jangan gegabah. Orang-orang ini sengaja cari masalah. Tidak apa-apa kau. Berani-beraninya kalian main tangan. Kalian mengerti aturan atau tidak? Aturan apa? Penanggung jawab sasana di wilayah ini adalah aku. Kalian mau buka sasana, aku belum setuju. Sekarang kau malah melukai anak buahku. Ini sudah tidak bisa dimaafkan. Kami sudah selesaikan semua prosedurnya. Memangnya kenapa harus lapor padamu? Prosedur tetaplah prosedur. Di sini kami punya aturan dunia persilatan. Bos, memang ada aturan dunia persilatan seperti itu. Tapi dulu pernah ada yang menentang. Tapi Li Chang ini menghajar orang itu sampai cacat. Hei, cepat tentukan sikapmu. Guru Li. Maaf kalau ada salah, tapi butuh prosedur apa lagi? Katakan saja padaku, nanti akan aku penuhi. Aku juga bukan orang yang tidak tahu aturan. Asalkan kau setuju sasana ini bernaung di bawah sasana King Yun, aku akan izinkan kau buka. Tidak mungkin. Kalau begitu apa boleh buat? Tapi kalau kau bisa menang lawan saudaraku Jiang Hu, aku juga akan izinkan kau buka. Jiang Hu itu kan juara Sanda periode lalu. Kenapa dia juga bergabung dengan sasana King Yun? Kabarnya satu pukulan bisa membunuh sapi, dan pukulannya keras sekali. Sasana keluarga Siang bakal tutup nih. Meski orang ini badannya tinggi, tapi kuda-kudanya tidak kokoh. Huayu, sebaiknya lupakan saja hari ini. Orang ini bukan sembarangan, aku khawatir kau tidak akan menang. Kalian harus berjanji, jika aku Siang Huayu memenangkan pertarungan ini, kalian harus mengakui keluarga Siang kami lebih hebat. Huayu, apa yang kau lakukan? Tenang saja, aku bisa menang. Benar-benar cari mati. Huzi, jangan terlalu keras ya. Hancurkan saja tangannya. Wah, kalau itu aku tidak bisa jamin. Aku Qiang Hu biasanya tidak memukul wanita. Apalagi yang cantik sepertimu ini. Asalkan kamu mau memohon ampun pada abang, kamu boleh jadi milikku. Cih, mimpi saja sana. Lagi pula aku sudah bersuami. Cih. Dasar tidak tahu diuntung. Pinjam sebentar ya, tidak perlu bilang. Hebat sekali. Jago banget. Siapa bilang tidak boleh pakai kekerasan? Iya. Awas. Hati-hati. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Sudah jam pulang kerja. Hari ini cukup sampai di sini dulu. Kami pergi dulu. Awas kalian tunggu pembalasanku. Ketua Li Hu. Jangan coba lari dari utang. Li Cha.
Awalnya karena aturan dunia persilatan aku tidak berniat ikut campur, tapi kau menggunakan senjata tajam untuk melukai orang, dan dengan jahat memfitnah keluarga Lu. Aku bisa menuntutmu sampai bangkrut. Kalian boleh buka perguruan bela diri. Dan satu lagi. Keluarga Siang kalian lebih hebat dari King Yun. Sudah puas kan? Ya. Aku tidak pernah meladeni pecundang. Ayo pergi. Aku mau daftar. Lewat sebelah sini hei. Hore, Nukiang tadi kau benar-benar sangat-sangat hebat sekali. Iya kan Nukiang pukulanmu tadi keren banget. Kau benar-benar adalah dewiku. Itu udah daftar aku mau daftar. Jangan genit begitu lagi pula dia sudah punya suami. Terima kasih pendekar wanita. Terima kasih ketua. Kami pasti akan belajar dengan sungguh-sungguh. Hehe. Aku juga mau daftar. Sisakan satu tempat untukku. Orang macam apa sih? Suami sendiri terluka saja tidak tahu masih ada aku. Mau apa sih? Masih ada aku, masih ada aku. Aku di sini. Untung kau masih punya hati nurani. Giliranku. Giliranku. Ketua Li. Rasanya dipukuli wanita sampai lari terbirit-birit pasti tidak enak kan? Kau siapa? Ini adalah tuan muda besar keluarga Lulufan. Ingin bekerja sama dengan Ketua Li. Kerja sama apa? Kalau begitu senang bekerja sama denganmu. Tidak disangka wanita jalang itu ternyata punya kemampuan juga. Apa keluarga Siang punya rahasia tertentu? Kenapa tiba-tiba jadi sehebat ini? Memangnya kenapa kalau hebat? Karena dia bersama Lu Cuan. Maka semuanya harus dihancurkan. Yang penting ke depannya jangan pukul aku. Tenaga dalamku sudah pulih 50%. Sudah jauh lebih baik. Masalah perusahaanmu apa hubungannya denganku? Aku mau pergi ke perguruan. Hei. Kau kan istriku. Di depan orang kita kan terlihat sangat mesra. Nyonya muda gawat. Perguruan. Ada apa dengan perguruan? Hari ini banyak murid yang minta berhenti. Ada juga yang dipukuli. Wahyu. Siapa yang memukul kalian? Tidak ada yang memukulku. Pokoknya aku sudah tidak mau latihan lagi. Kembalikan sisa uang sekolahku. Aku juga keluargaku melarang. Atap rumahku bocor, jadi tidak bisa latihan lagi. Apa ini alasan kalian semua? Alasan sebenarnya untuk berhenti belajar bela diri. Kalau memang begitu, aku Siang Huayu sama sekali tidak akan menahan kalian. Kalian diancam orang kan? Iya benar. Perguruan King Yun, mereka lagi. Bukan cuma King Yun, mereka bergabung dengan perguruan lain. Sengaja menantang perguruan keluarga Siang. Di jalan pun kami dikeroyok. Kata mereka kami baru akan dilepaskan kalau keluar dari sini. Ini sudah keterlaluan. Tuan Hou. Lepaskan. Bukankah sebelumnya keluarga Siang, banyak rumor soal pengkhianat dan main curang? Jadi kita tidak boleh gegabah menyerbu ke sana. Biar kupikirkan caranya dulu. Mau cara apa lagi? Bukankah dia suka bertarung? Kalau begitu ayo kita adu, tinggal lawan balik saja. Ya sudah sana pergi, aku tidak mau ikut campur lagi. Hei Huayu. Itu. Siapa yang namanya Qin Long? Kamu siapa ya? Aku Siang Huayu dari perguruan keluarga Siang datang menantang. Wah Kak Li Chang. Ternyata kamu yang dimaksud, kenapa kamu datang sendirian saja? Aku sendiri saja sudah cukup. Satu orang saja sudah cukup. Hahaha bukannya aku mau nyinyir ya. Kamu itu cuma seorang perempuan, mau buka perguruan bela diri segala. Bukannya kamu sudah menikah dengan tuan muda keluarga lu itu. Jadilah istri orang kaya yang baik dan duduk manis di rumah. Cuma modal gaya doang mana bisa membangkitkan dunia persilatan. Benar-benar bikin ketawa. Tidak kusangka 1000 tahun telah berlalu. Kalian masih punya prasangka buruk terhadap wanita yang berlatih bela diri. Sungguh bodoh. Sudah jangan banyak omong. Tapi nanti kalau dihajar sampai menangis jangan bilang, kalau kami para lelaki ini menindasmu ya. Habisi dia. Aduh. Bagaimana mau mengaku kalah tidak? Kamu ini main kasar. Kenapa mukulnya ke muka terus sih? Mengaku tidak. Iya aku mengaku.
Kalau nanti kalian berani cari masalah lagi dengan perguruan siang, masih mau pukul lagi. Huayun, aku datang untuk menyelamatkanmu. Bos, sepertinya Nyonya Muda tidak butuh bantuanmu deh. Anu Tuan, aku bukan meragukan kemampuanmu ya, aku cuma mau bantu meramaikan suasana saja kok. Lain kali pukullah pelan-pelan. Aduh. Asal tahu saja ya, aku sudah lapor polisi, lihat saja pembalasanku nanti. Siapa yang lapor polisi? Saya. Pak polisi, tolong selamatkan saya. Maksudmu dia sendirian yang menghajar kalian sampai babak belur begini? Iya benar, dia orangnya. Cepat tangkap dia. Ini cuma latihan tanding bela diri. Wajar saja kalau ada yang terluka. Kamu jangan asal tuduh sembarangan ya. Yang begitu dibilang latihan tanding, itu namanya pemukulan sepihak. Coba lihat wajahku ini. Kalau kalah jago jangan salahkan aku dong. Begini Pak polisi. Sebenarnya ini tuh, cuma latihan tanding antar perguruan saja kok. Namanya juga latihan tanding, pasti ada yang menang dan ada yang kalahkan. Jadi soal ini. Biaya berobat mereka kami yang tanggung deh. Terus kalau minta ganti rugi lain kami juga siap bayar. Ya sudah, tapi kalau tanding harus tahu batas dong. Siap-siap Pak. Ayo ikut aku pulang. Enggak mau, masih ada 5 perguruan lagi. Mumpung hari masih terang, aku harus bereskan semuanya. Biar kulihat siapa yang masih berani cari mati. Aduh Nona besar, kasihanilah aku dong. Ya Tuhan. Coba hitung kalian sudah berapa kali ke sini. Kalian pikir ini main rumah-rumahan ya? Bukan Pak. Kami tahu kami salah. Cepat minta maaf sama Bapak Polisi. Maaf ya Pak Polisi, sudah banyak merepotkan. Nona besar, aku mohon padamu, ayo pulang yuk. Halo bos, gawat bos, Nyonya besar dicelakai orang jahat. Hah? Berani-beraninya ganggu ibuku, kalian cari mati ya? Orangnya di mana? Cepat serahkan. Cepat katakan di mana orangnya, kita kan tidak ada dendam. Kenapa kamu terus-terusan cari masalah denganku? Padahal aku cuma mau mengadakan pertemuan. Kita ini sama-sama orang persilatan. Apa pikiranmu sesempit itu? Halah, sudahlah, kita semua kan cuma mau cari uang. Bukankah itu demi merebut murid dariku? Ingat aturan dunia persilatan. Jangan libatkan keluarga. Cepat kembalikan ibuku. Sialan. Aduh. Oke, aku ngaku. Aku cuma disuruh orang. Di mana kamu sembunyikan ibu? Nyonya muda. Mataku buta tidak mengenali Anda. Anda dari grup Lu. Nyonya muda, ini semua salahku. Jangan pukul aku lagi. Xiao Chuan Huaiyu. Ibu, kenapa ibu ada di sini? Kamu tidak apa-apa. Kamu baik-baik saja kan? Aku tidak apa-apa kok. Hei, katanya hari ini Huaiyu ada pertandingan. Menyuruhku datang menonton. Makanya aku datang ke sini. Direktur Su, videonya sudah diedit bagian awal dan akhir. Dijamin bikin Nyonya muda Lu jadi trending topik. Kerja bagus. Terima kasih untuk hari ini. Cih, mau dengar ucapan terima kasih darimu susah sekali ya? Tapi kamu kan istriku. Sudah seharusnya malah aku yang harus berterima kasih padamu. Tidak kusangka kamu begitu perhatian pada ibu kita. Lebih cemas daripada aku anak kandungnya sendiri. Semua video dan foto curian itu sudah kubeli, juga sudah tanda tangan perjanjian kerahasiaan. Bagus. Bos. Nyonya besar baru saja bilang, menyuruh Anda dan Nyonya muda pulang makan malam ini. Baiklah, sudah lama juga tidak makan bareng ibu dengan benar. Tuan muda Lufan yang bilang, dia bilang ada yang perlu dirayakan, meminta Anda dan Nyonya muda datang merayakannya.
Hai kakak, Nona Su lama tidak bertemu tidak juga ya? Beberapa hari lalu kan bertemu di kantor, hanya saja adik sepertinya mencuekiku. Aduh mungkin aku sudah bucin. Mataku cuma bisa melihat istriku, tidak bisa melihat orang lain. Kakak belakangan ini sepertinya sering bikin heboh. Tapi kalau jadi cewek ya, terlalu jago berantem juga tidak bagus kan? Bisa berantem jelas lebih baik daripada dipukuli orang dong. Ngomong-ngomong, Suking kamu mau daftar ke Sasana Bela Diri tidak? Nanti biar aku sendiri loh yang mengajarimu. Nah benar tuh. Gerakan Huayu itu keren banget loh. Aku sih suka tipe cewek yang seperti ini. Kalau cewek sok polos yang bermuka dua itu, baru lihat saja aku sudah mual. Kamu menyindir siapa hah? Siapa yang merasa tersinggung ya berarti dia orangnya. Adik ini masih saja suka bercanda ya. Kita masuk dulu yuk. Jangan biarkan Bibi menunggu lama. Ayo Huayu. Si Lufan itu orangnya licik sekali. Hati-hati ya aku takut. Tenang saja aku tahu harus berbuat apa ayo jalan. Hari ini ya, bisa dibilang kita semua sudah kumpul lengkap. Ini semua berkat Xiao Fan yang begitu pengertian. Dia bilang begini Xiao Chuan, sejak menikah sekeluarga kita belum pernah makan bersama. Makanya pagi-pagi sekali, Xiao Fan sudah mengundang Huayu datang hari ini. Hari ini kamu benar-benar jadi pahlawan di keluarga kami. Ayo, ibu mau bersulang untukmu duluan. Ibu. Kapanpun itu aku tidak akan membiarkan siapapun menindasmu. Aku juga mau bersulang untukmu. Hari ini semua berkat adik ipar. Tapi menurutku ya, selain merayakan pernikahan adik, kita juga harus merayakan kesembuhan kakinya kan? Kakak benar sekali. Berkat gebrakan Huayu waktu itu kakiku jadi sembuh saking kagetnya. Kalau begitu aku juga mau bersulang untuk Huayu. Ngomong-ngomong soal itu. Huayu aku benar-benar harus berterima kasih padamu lo. Sejak kamu menikah dengan Xiao Chuan, kaki Xiao Chuan langsung sembuh total. Kamu ini benar-benar pembawa keberuntungan buat keluarga lu kita. Bu ibu berlebihan, itu bukan jasaku kok. Jangan merendah begitu dong ayo. Ibu, biar ibu tuangkan segelas lagi untukmu. Kakak. Kakak kan tidak pernah minum alkohol. Bibi lu kakakku ini fisiknya agak lemah. Minuman ini, biar aku saja yang temani bibi minum. Wah, minumannya enak sekali. Huayu kamu juga Su. Kamu minum ya? Wah, kebetulan sekali. Aduh, biasanya aku tidak punya hobi apa-apa. Cuma suka minum-minum cantik sedikit. Ayo sini. Hari ini aku senang sekali. Ayo kita minum yang ini. Aduh bu istriku cuma satu ini loh. Jangan sampai dia kenapa-napa gara-gara minum. Huayu ibu. Aduh, sana minggir. Ini minuman enak tahu. Jangan ganggu acara minumku sama Huayu sayang. Ibu malam ini kita tidak pulang kalau belum mabuk. Oke tidak mabuk tidak pulang. Bersulang. Abis sudah ketemu 2 gentong alkohol sekaligus apes banget aku. Ayo kita pergi. Malam ini aku pamit pulang duluan ya. Kalian bersenang-senang lah. Tapi adik malam ini istirahatlah lebih awal. Besok bakal ada permainan seru buatmu. Kalau begitu aku tidak antar ya. Dadah kakak. Dasar kurang kerjaan Cih. Kenapa kamu mulai aneh-aneh lagi sih kalau mabuk? Huayu kamu sudah mabuk. Aku tidak mabuk. Lalu aku ini siapa? Kamu itu Lu. Chuan. Lalu kau bagaimana? Aku adalah Jenderal Xiang Huayu yang termasyur dan tak terkalahkan. Lucuan kau menangis sih. Kau boleh memukulku, tapi jangan menangis ya. Aku benci semua ini. Lucuan. Aku benci. Lucuan. Hei nanti kita lakukan begini saja ya. Huayu. Semalam aku mabuk. Apa kau melakukan sesuatu padaku? Ini bukannya hal yang wajar ya.
Kau tega sekali mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ternyata kau memang bajingan tak tahu malu. Bukan begitu. Bukannya kau mau tanya apakah kau melakukan hal-hal aneh setelah mabuk? Semalam kau mabuk berat dan ngotot mau menunggangiku ke medan perang. Kau bahkan menyuruhku pasang kuda-kuda. Kakiku masih sakit nih sampai sekarang. Maaf ya. Halo. Ada kejadian apa? Di internet mendadak heboh berita nyonya muda mengobrak-abrik Sasana, terutama si Li Chang itu. Dia mengunggah video nyonya muda memukuli orang ke internet. Sekarang jumlah yang membagikan sudah hampir 100.000. Li Chang sialan tahu begitu ku hajar dia lebih keras lagi. Hapus dulu trending topik itu sekarang juga. Aduh tidak bisa. Hari ini saya sudah menghubungi pihak media, tapi topiknya malah makin naik sore ini. Sepertinya ada pihak yang sengaja melawan kita. Maksudmu ada orang yang menyabotase? Sekarang masalah utamanya opini publik mulai menyerang keluarga Lu. Mereka bilang nyonya muda bertindak semena-mena karena berlindung di balik keluarga Lu. Dan berkelakuan buruk. Saham perusahaan Lu, harganya sudah mulai anjlok. Dasar bocah, ternyata kau ada di sini. Mana mereka? Di ruang rapat, sedang bersama Pak Ma. Lucuan apa saja yang kau lakukan? Astaga Pak Ma, sifat pemarah ini harus diubah. Atau siapkan selalu obat jantung itu. Kalau tidak nanti pas emosi bisa kena serangan jantung bahaya loh. Wah kakak hebat juga caranya. Kau pasti sudah sekongkol dengan Li Chang itu kan? Adikku. Kalau sakit jangan terburu-buru begitu. Aku tidak akrab sama orang-orang yang suka main sirkus itu. Jangan omong kosong, cepat bereskan masalah ini. Mengurus satu wanita saja tidak becus. Bagaimana mau mengurus perusahaan? Kau sendiri juga takut istri kan? Itu beda. Coba lihat orang-orang itu, kalau yang dipukul orang lain sih tidak masalah. Tapi ini malah istri kau lucuan, ceraikan dia sekarang juga, kendalikan berita. Limpahkan semua kesalahan pada pihak sana. Bagaimana kalau aku tidak mau? Kalau begitu kalian berdua angkat kaki dari sini, perusahaan keluarga Lu akan kuserahkan pada Xiao Fan. Kau sudah gila ya? Kakakku itu anak haram. Mana bisa dia memimpin perusahaan? Du Chun. Sekarang yang paling penting adalah menyelesaikan masalah Nona Siang dulu. Aku dan Pak Ma peduli pada masa depan perusahaan. Kenapa kami menyuruhmu bercerai? Kau tidak rela, dia kan cuma wanita. Nanti Bang Ma carikan yang lebih bagus. Cepat usir pembawa sial yang bikin orang tuanya mati itu. Huayu itu istriku. Minta maaf. Minta maaf sekarang. Demi orang luar. Kau sampai berani masang tampang begitu padaku. Hah, kenapa? Kau mau memukulku ya? Ayo sini, kau benar-benar sudah kurang ajar. Aduh. Ternyata kau wanita gila yang suka main pukul orang sembarangan itu. Masih punya muka ya kau datang ke sini. Kalau kau berani bicara omong kosong lagi, jangan salahkan aku kalau aku main kekerasan. Akhirnya kau datang juga. Kalau telat sedikit lagi suamimu ini pasti sudah mati dipukuli. Aduh, kau pulanglah dulu. Masalah ini biar aku yang selesaikan buat dia. Ahahaha. Hahaha. Sepertinya kau cukup percaya diri ya. Kalau begitu pastikan datang tepat waktu di rapat pemegang saham lusa nanti. Sebelum rapat karena kakimu yang cacat itu. Para pemegang saham sebenarnya sudah ingin Xiao Fan yang ambil alih. Sekarang kau malah bikin perusahaan rugi besar begini. Makanya kami putuskan untuk mengadakan rapat pemegang saham ulang. Adikku sayang, kau harus bersiap-siap dengan baik ya. Soalnya aku sudah undang media terbaik di seluruh negeri untuk melakukan siaran langsung. Kamu tidak apa-apa kan? Aku tidak apa-apa. Nona Siang. Di hari pernikahanmu kau minum obat tidur untuk bunuh diri. Kau sebenarnya tidak ingin menikahkan. Waktu itu aku cuma lagi kalut saja. Ada urusan lain lagi. Sekarang lucuan dan perusahaan sedang dalam krisis reputasi parah. Dan ini semua ada hubungannya denganmu. Sebagai kakak, aku punya saran. Bagaimana kalau kalian berdua bercerai saja? Cuma itu caranya menyelamatkan lucuan. Kenapa aku harus menyelamatkan dia? Aku kagum dengan kepribadian Nona Siang. Mungkin kalau kau lepaskan lucuan aku bisa membantumu. Kau ingin mengembangkan bela diri keluarga Siang kan? Kita bisa kerja sama. Dalam waktu 3 tahun. Aku akan buat bela diri keluarga Siang jadi nomor 1.
Oh, tawaran yang boleh juga dipertimbangkan. Kalau Nona Siang sudah pikirkan matang-matang, ceraikan dia di depan umum saat rapat pemegang saham nanti. Maka kerjasama kita dimulai. Bangunlah. Kalau kamu tidak bangun sekarang awas ya. Aku bangun. Aku bangun. Aduh. Tadinya aku mau pura-pura pingsan biar dikasihani. Hah, Istriku memang hebat, sentuhanmu ajaib sekali. tadi kamu dengar semuanya kan? Kalau kamu menceraikanku, pas pulang ibuku pasti akan menghajarku habis-habisan. Aku ini cuma suami yang tidak diinginkan siapa-siapa. Sudah aku tidak mau bicara lagi. Kamu kan belum benar-benar mengiyakan dia. Cepat pikirkan rencana selanjutnya. Fang Yuanham, aku butuh bantuanmu. Hari ini dari jam 9 sampai jam 12. Matikan semua CCTV untuk pemeliharaan. Bos, beberapa pemegang saham sudah tiba di lokasi. Hari ini banyak media yang datang. Ada beberapa wartawan utama juga. Aku tahu tadi aku melihat Nyonya Muda. Nyonya Muda bilang tidak ada masalah. Kalau dia bilang bisa pasti bisa. Untuk apa Lu Cuan memanggil kita ke ruang rapat jam segini? Sepertinya dia tidak bisa membereskannya. Mau minta bantuan kita kali. Nona Siang, kenapa malah ada kamu dasar wanita murahan? Mana Lu Cuan, Nona Siang? Kenapa kamu ada di sini? Aku dimintai tolong seseorang, maaf ya. Kalian ini melanggar hukum. Aku akan menuntut kalian. Huayu. Bukannya kamu benci dia? Kenapa masih mau membantunya? Jangan-jangan kamu menyukainya ya? Ini tidak ada hubungannya dengan suka atau benci. Aku hanya melakukan apa yang menurutku benar. Cih. Huayu. Terima kasih kamu mau membantuku. Wen Yuhem, aku minta tolong satu hal. Bantuan apa? Kejadian ini sudah lama direncanakan oleh Lu Fan dan komplotannya. Padepokan bela diri itu hanyalah pancingan. Sebenarnya aku punya cara untuk menenangkan para pemegang saham. Tapi rapat umum pemegang saham ini terlalu mendadak. Aku butuh bantuanmu sekarang. Apa maksudmu? Kau ingin aku mengulur waktu untuk menahannya? Hanya kau yang bisa menolongku. Baiklah. Aku akan membantumu. Tapi anak buahnya akan segera sadar kalau waktunya sangat sempit. Nasib kita bulan ini aku percayakan padamu. Masuklah dengan tenang. Aku akan berjaga di luar sini. Benda apa ini? Surat perjanjian cerai. Di dalamnya juga tertulis pelunasan utang Zicheng yang aku janjikan. Semuanya sudah tertulis dengan jelas. Aku tahu kau tidak suka hidup terkekang. Seandainya kali ini aku gagal membereskannya. Ayahku pernah berpesan, meskipun lawan lebih hebat dan tangguh darimu, kau tidak boleh kehilangan wibawa karena ucapan yang pesimis. Kau harus lebih kejam daripada lawanmu. Baru ada harapan untuk menang, kau mengerti? Istriku benar sekali. Aku tidak boleh bicara sembarangan. Kenapa hanya kau yang datang? Di mana Lu Fan? Mungkin dia terlambat. Hai Paman Zhang. Perusahaan mengadakan rapat pemegang saham, tapi tidak memberitahu aku selaku CEO. Bukankah ini keterlaluan? Kau tidak bisa menyalahkan kami para pamanmu ini. Keuntungan grup Lu terus merosot beberapa tahun terakhir. Gara-gara skandalmu yang bikin heboh, harga saham anjlok setiap hari. Seluruh perusahaan meragukan kemampuan manajemenmu. Itu hal yang sangat wajar. Lalu bagaimana jika aku punya cara menaikkan harga saham? Omong kosong, situasinya sudah parah begini. Apalagi yang bisa kau lakukan? Cepat serahkan saja posisimu kepada Lu Fan. Mungkin itu masih bisa menyelamatkanmu, Xiao Chuan. Katakan cara apa yang kau maksud. Dokumen yang ada di tanganku ini. Ini adalah proposal kerjasama dengan perusahaan PC dari Eropa. Dalam beberapa tahun ke depan, grup Lu akan bekerja sama dengan PC untuk menembus pasar luar negeri. Maksudmu grup PC konglomerat terbesar di Eropa itu? Benar-benar grup PC. Wah, itu luar biasa. Pemimpin utama dari semua perusahaan di Eropa. Satu tokoh saja dari sana bisa mengguncang ekonomi dunia. Benar, aku tidak menyangka Lu Cuan bisa menjalin hubungan dengan pihak sana. Apa ini benar, Xiao Chuan? Kapan kontraknya akan ditandatangani?
Kemarin kami sudah melakukan pertemuan terakhir. Pihak Pice mengatakan, mereka akan memberi jawaban sebelum pukul 3 sore ini. Aku pikir solusi hebat apa yang kau tawarkan, karena kontrak belum ditandatangani, maka itu belum sah. Benar reputasi grup lu sedang sangat buruk. Kalau kerjasama ini gagal bukankah kita hanya akan jadi bahan tertawaan lagi? Sekarang masih ada waktu 20 menit sebelum pukul 3. Aku mohon agar kalian semua bersabar menunggu. Mengenai kerugian yang timbul selama waktu ini, aku yang akan menanggungnya. Xiao Chuan jumlahnya tidak sedikit loh. Tidak bisa, masalah perusahaan bukan mainan anak-anak. Kau pikir kami di sini untuk bermain rumah-rumahan bersamamu? Aku mendukung Lu Fan mengambil alih posisi CEO. Aku juga setuju. Aku juga mendukung. Dasar wanita jalang, aku memang sedang mencarimu untuk membuat perhitungan. Nona Siang, tolong minggir sebentar. Aku mau masuk. Maaf ya, aku sudah diberi amanat. Hari ini kau tidak akan bisa melewati pintu ini. Sepertinya kerjasama kita sudah hancur total. Tadinya aku tidak ingin menyakitimu, tapi kau sendiri yang memintanya. Cuma orang-orang ini saja, aku sama sekali tidak takut. Xiao Bai sudah mengirimiku pesan dari dalam. Tinggal 10 menit lagi sebelum pukul 3. Kalau tidak masuk sekarang kita akan terlambat serang bersamaan. Hiat. Tenagaku baru pulih 60%. Lucuan, kau harus bertahan. Belum ada kabar dari Hans. Lucuan si Lu Fan sampai sekarang belum muncul. Kau yang melakukannya kan? Kau benar-benar kejam, sampai hati mencelakai kakak kandung sendiri. Orang sejahat dirimu tidak pantas memimpin perusahaan. Paman berdua, kalian seharusnya lebih tahu kelakuan Lu Fan daripada aku. Kalau soal jahat aku masih kalah jauh darinya. Tinggal 5 menit lagi jam 3, kau yakin? Zhang Dong itu cuma mengulur waktu. Kau tahu kemampuan Lu Fan? Dia lebih cocok memimpin perusahaan. Si Lucuan itu dari kecil memang tidak bisa diandalkan. Sekarang ditambah lagi punya istri yang suka main tangan. Mana bisa ini mewakili keluarga lu? Ah Huoiwei. Baiklah. Lu Fan dan Ma Tong sudah sampai. Mari kita lakukan pemungutan suara. Aku dukung Lu Fan. Aku juga dukung Lucuan. Lucuan. Bagaimana adik, apa sudah dapat balasan dari Taisi? Sebenarnya aku tidak ingin bicara apa-apa, tapi dari kecil kau memang suka berhayal. Kali ini jangan salahkan kakak karena tega. Kau sendiri yang cari masalah. Mulai sekarang keluarga Lu akan berganti pemilik. Lucuan, jangan menyerah. Coba lagi. Bos Taisi. Taisi sudah membalas. Paman Ma belum angkat tangan untuk memilih. Taisi setuju bekerja sama dengan keluarga Lu. Dana proyeknya mencapai 30 miliar dolar. 30 miliar. Sekarang keluarga Lu bakal sukses besar. Pak Ma, kau pilih siapa? Lucuan bisa bekerja sama dengan Taisi. Memang sangat berarti bagi keluarga Lu. Tapi aku punya saran. Aku sangat mengakui kemampuan Xiao Chuan, tapi sifatnya terlalu gegabah. Krisis keluarga Lu kali ini juga karena dia kan? Menurutku demi perkembangan keluarga Lu ke depannya, grup Lu seharusnya mencari nyonya muda yang baru. Aku mendukung keputusan ini. Aku tidak setuju. Dia adalah istriku, apa urusannya dengan orang lain? Aku melakukan ini demi kebaikan grup Lu. Xiao Chuan, kakakmu benar. Grup Lu adalah hasil jerih payah ayah seumur hidupnya, Dik. Ini kan awalnya hanya pernikahan bisnis. Kamu tidak benar-benar jatuh cinta padanya kan? Benar, aku mencintainya. Seumur hidupku aku hanya mengakui Xiang Huaiyu sebagai istriku. Gara-gara wanita kasar itu, harga saham perusahaan sudah jatuh seberapa parah. Kalian harus cerai. Ini apa yang terjadi? Profesor, ada apa? Sahamnya naik. Mana mungkin? Kabar kerjasama kan belum diumumkan. Kok bisa naik ya, bos? Benar. Wah, sahamnya naik loh. Harga sahamnya mencapai titik tertinggi sejak perusahaan masuk bursa. Kenapa bisa begitu? Coba kalian lihat ini. Kakak ini keren banget waktu tinju. Bicara yang bagus, siapa bilang wanita kalah dari pria? Aku murid perguruan bela diri Siang Seng. Ketua kami cakep banget. Aku suka banget sama istri presdir ini. Semangat terus buat istri presdir.
Sayang mereka sangat menyukaimu. Katanya kamu hebat. Benarkah? Ya. Pak Ketua kalian. Tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Ini kan kakak Dewi bela diri. Aku penggemarmu. Aku sengaja datang mencarimu untuk belajar bela diri. Aku penggemar berat pasangan kalian berdua. Siapa bilang istri presdir ini tidak baik? Istri presdir ini benar-benar keren. Wah, Pak Lu hari ini lagi senang nih. Siapapun yang belajar di Sasana Bela Diri Keluarga Siang, biaya sekolahnya biar aku yang tanggung. Bagus. Mantap-mantap. Video di internet itu kalian yang bikin ya? Oh, itu kerjaan si Akiyang. Dia kenal banyak teman paparazi. Jadi kami sama-sama buat akun video untuk Sasana. Sekalian upload video latihanmu di sana. Gak ngangka ya, cepat banget viralnya. Wah, kerja bagus. Nanti aku traktir makan ya. Siap. Saudara sekalian, harga saham perusahaan bukannya turun malah naik. Kalian masih ada yang mau protes. Sepertinya ini memang sudah takdir Tuhan. Xiao Chuan, kerjamu kali ini bagus sekali. Ah. Ini semua berkat istriku. Oh ya kakak. Ada hal-hal tertentu. Kalau memang rezeki takkan kemana. Kalau bukan rezeki jangan dipaksakan. Balik lagi. Kakui, bagaimana keadaannya? Buru-buru amat, sepertinya sudah benar-benar tobat nih. Ah, jangan bercanda dong. Bagaimana keadaan pangeran? Dilihat dari gejalanya, sepertinya dia keracunan. Keracunan. Biasanya dia segar bugar begitu, mana mungkin keracunan? Benar, makan tidurnya juga lancar. Kelihatannya sehat-sehat saja. Belakangan ini tubuhnya memang dirawat dengan baik. Racun yang kumaksud sepertinya sudah ada sejak lama. Maksudmu dia diracuni sejak kecil? Bisa dibilang begitu. Dulu orang bilang putri racun Keluarga Siang itu sampah bela diri. Ternyata karena diracuni toh. Apa itu bisa disembuhkan? Racunnya sebenarnya mudah dinetralkan. Masalah utamanya adalah organ dalamnya sudah rusak parah. Akan sangat sulit untuk memulihkannya seperti sedia kala. Apapun yang harus dikorbankan, tolong sembuhkan dia. Hah, ya sudahlah. Oh ya, aku kenal beberapa dokter hebat. Nanti aku akan panggil mereka untuk memeriksanya. Ya. Aku akan meresepkan beberapa obat untuk kalian. Rebus dan minum setiap hari. Dalam sebulan sisa racunnya seharusnya sudah bersih. Oh, terima kasih bibi kakak. Terima kasih. Hei. Sepertinya hidupmu dulu tidak terlalu bahagia ya. Pantas saja badanmu kurus sekali. Untungnya kamu bertemu denganku. Aku bukan mau cari kesempatan ya. Tadi di tanganmu ada kotoran kok. Jadi aku keracunan ya? Ya. Kakui adalah keajaiban di dunia medis. Apa kamu mencurigai seseorang? Ada satu orang. Tapi aku belum yakin. Bukankah kau bilang Xiao Foya itu sampah? Hari ini dia sendirian menghajar 30 pengawalku, kau mempermainkanku ya? Bukan begitu, aku sudah menyelidikinya. Dia benar-benar cuma bisa sedikit bela diri dasar. Aku tidak membohongimu. Yi Geyang. Uang dan statusmu itu semuanya aku yang beri. Bodoh. Jadi yang aku dapatkan, Xiao Hanyu. Xiao Hanyu, tampaknya dia sudah menjadi perwakilan para ahli bela diri wanita. Kita adalah jenis orang yang sama. Jadi pertarungan terakhirnya bukan antara kau dan aku, melainkan Xiang Huaiyu. aku pasti akan menghabisimu. Apa cara itu akan berhasil? Ah. Apa kau yakin? Tenang saja Pak Lu. Ucapanku pasti manjur. Tenang saja, dia kan sangat akrab dengan kepala Sasana, pasti beres. Pasti apa? Hem. Lu Chuan. Ya. Ahaha. Ah.
Itu tidak ada apa-apa, aku cuma tanya sedikit hal pada saudara Adong. Pak Lu ingin mengganti peralatan baru untuk sasana tinju kita. Kepala sasana pasti setuju kan? Aha, benar-benar. Memang ada beberapa alat di sasana yang perlu diganti baru. Tapi bagaimana latihan bela dirimu itu? Aku kan sibuk urusan kerjaan jadi tidak sempat latihan. Bela diri itu kuncinya ketekunan. Kalau begini terus nanti pas ada bahaya pasrah saja. Cepat ke sini. Aduh, bakal dipukul lagi nih. Jurus tinju keluarga Siang mengutamakan kecepatan dan sudut. Kadang kekuatan bukan kuncinya. Memukul titik yang tepat itu baru kuncinya. Pukul hahyak. Gerakan harus cepat. Sudutnya naikkan sedikit. Harus begini-begini baru benar. Ingat ketinggian ini, begini baru bisa memukul dagu lawan dalam sekali hantam. Aduh, kau menyinggung King Feng ya? Tidak, latihan serius memang pantas dipukul. Apa yang ada di otakmu lepaskan? Tidak mau. Hei, aku mau tanya satu hal. Ilmu bela dirimu begitu hebat, belajar di mana? Lepaskan, tidak mau. Istriku, ilmu bela dirimu begitu hebat, belajar di mana? Hah? Huayu tadi kan masih baik-baik saja, kenapa tiba-tiba kau marah begitu? Tega sekali kau. Mulai sekarang biar Adong saja yang mengajarimu. Aku tidak mau melatihmu bela diri lagi. Hei kau. Halo, apa barangnya sudah siap belum? Tenang saja, malam ini pasti sampai. Adong Akiang. Aneh. Orang-orang pada kemana sih? Selamat ulang. Untung saja aku tidak sedang pegang kuenya. Aku juga. Aduh. Tepat sasaran sekali ya. Maaf ya. Tidak apa-apa. Cuma agak sakit sedikit. Oh, kau masih bisa tertawa. Kau punya hati nurani tidak sih? Di tengah kesibukanku aku masih ingat ulang tahunmu. Kau bilang belum pernah makan kue. Aku sengaja datangkan orang dari Prancis untuk membuatkannya. Malah nyaris jadi Kasim gara-gara itu. Kalau begitu terima kasih ya. Tapi kue itu memang enak sekali. Cuma satu kata terima kasih saja cukup. Kalau begitu 2 kali deh. Hahaha. Belajar dari mana lelucon garing begini? Jangan terlalu sering main sama Akiang dan yang lain. Kau jadi ketularan tidak benar. Hei Yue. Sebenarnya aku. Kita tidak mungkin bisa bersama. Kenapa? Hubungan kita ini hanya sekadar sandiwara. Kenapa harus dianggap serius? Kata-kataku di acara waktu itu bukan sekadar basa-basi. Itu perasaan tulusku. Tulus. Kita dari awal terikat hanya karena kepentingan. Jadi buat apa pakai hati? Pangeran tatap mataku. Aku tidak tahu apa yang sudah kamu alami. Dan aku tidak tahu kenapa kamu sangat membenciku. Tapi aku tahu hati ini tulus menyukaimu. Kamu mengabaikannya pun tidak ada gunanya. Tidak bisa dan tidak akan mungkin. Terima kasih untuk hari ini. Tapi cukup sampai di sini saja. Siang Huayu, kamu terlalu meremehkanku. Kalau aku orang yang semudah itu menyerah, aku tidak akan bisa bertahan sampai hari ini.
Akhirnya kembali juga. Entah bagaimana kabar bocah lucuan itu sekarang. Su King lama tidak bertemu cepat naik. Apa lucuan menikah dengan yatim piatu keluarga Siang itu? Hah, kamu tidak tahu seberapa liciknya wanita itu. Dulu waktu aku masih jadi anak angkat di keluarga Siang, aku selalu ditindas olehnya. Lalu setelah dia menikah masuk ke keluarga Lu, dia makin menjadi-jadi. Bahkan kak lucuan sampai dibuat tunduk padanya. Keluarga Siang main curang aku. Sudah tahu mereka bukan orang baik. Biar aku pergi menghadapinya. Gerakan yang kau ajarkan padaku, lupa tolong ajari lagi. Ah dong. Hei, perhatikan. Ajari dia gerakannya. Aku tidak mau. Tidak bisa diajari. Lucuan. Ah hei. Wuming, kapan kamu kembali? Kenapa tidak bilang-bilang? Dasar gendut, kamu jadi ganteng sekarang ya. Aku baru saja pulang. Belum sempat memberitahumu. Oh ya, kenalkan, ini kakak iparmu Siang Huaiyu. Huaiyu ini teman baikku dari kecil. Dia hobi sekali bela diri. Kalau ada kesempatan kalian bisa tanding, ayo. Jadi kamu si Xiao Huanyan. Benar, sayalah orangnya. Kudengar keluarga Siang main curang sampai hampir dibubarkan. Sudah dicoret begitu kok masih punya muka mengajar orang bela diri. Jangan asal bicara, hal itu masih aku selidiki. Tuan jangan diambil hati ya. Ternyata omongan orang di luar sana benar. Kamu sudah dicuci otak sama si Xia Huaiyu ini. Cuci otak apaan? Kebanyakan latihan nari jadi bego ya kamu. Kok kamu bisa seyakin itu kalau masalah ini nggak ada yang aneh? Dunia bela diri dan polisi sudah menyelidikinya dengan sangat jelas. Itu murni pengaturan skor. Dan di hari kebenaran terungkap, pasangan Siang langsung bunuh diri karena takut dihukum. Mau bilang apa lagi coba? Palsu atau nggak kita tanding saja? Sekali coba langsung ketahuan. Boleh juga. Aku Wuming paling benci orang yang menghina semangat bela diri. Saranku mending kamu jangan lawan dia. Maksudmu aku nggak bakal menang lawan dia? Aku ini atlet kelas internasional loh. Harusnya kamu khawatirin dia. Ah, malas aku ngomong sama kamu. Biar aku hubungi rumah sakit dulu deh. Cih. Jangan sungkan ya. Maju sini. Kalian berdua dengar dulu dong saranku. Kalian berdua minggir sana. Haha. Pak Lu. Temanmu ini latar belakangnya apa sih? Boleh juga kemampuannya. Aku bakal serius sekarang. Mohon petunjuknya. Waktu kecil aku nonton film Bruce Lee, terus langsung jadi gila bela diri. Bakatmu lumayan juga, sekarang aku cuma penggemar film profesional. Wah, kalau begitu kamu orang hebat dong. Sayang banget kenapa pabriknya tutup. Sekarang kamu percayakan kalau keluarga Siang kami nggak mungkin main curang. Yah. Kamu kuat banget. Sama sekali beda sama omongan mereka. Kamu juga kalau tadi aku nggak menghindar pukulan itu. Pasti aku sudah tamat. Jadi sebenarnya gimana sih cerita soal pengaturan skor keluarga Siang itu? Saat ini aku belum ada petunjuk mengenai masalah ini. Tapi aku yakin, suatu hari nanti aku pasti akan membersihkan nama baik keluarga Siang. Benar, kami akan menyelidikinya sampai tuntas. Bagaimana Wuming? Istriku hebat kan? Benar-benar bagaikan bunga segar yang tertancap di kotoran sapi. Kamu kok bicaranya begitu? Huaiyu itu kan? Apa maksudmu? Aku ini Liu Feng. Dia itu mau tampang ada tampang, mau kemampuan ada kemampuan. Sedangkan kamu punya apa? Nona cantik kalau butuh bantuan penyelidikan. Di sini aku punya banyak data medis. Tidak seperti si sampah ini. Apa-apa. Kamu baik-baik saja kan? Kudengar 2 hari yang lalu kamu berkelahi dengan Siang Huaiyu. Tidak apa-apa, Kak Siang tahu batasan kok saat memukul. Kakak. Sukin, asal kamu tahu ya, Kak Siang itu orangnya sangat baik loh.
Apa mungkin ada kesalahpahaman di antara kalian berdua? Itu hanya rumor dari luar. Aku sudah sering mendengarnya, jadi wajar saja kalau salah paham. Tenang saja, Kak Siang orangnya sangat berjiwa besar. Oh ya, ngomong-ngomong, bisakah kamu membantuku bertemu dengannya? Aku tahu dia sekarang masih menyimpan rasa kesal padaku, tapi aku ingin menebus kesalahanku. Kalau begitu begini saja, besok aku bantu kamu mengajaknya keluar. Terima kasih ya. Si Uyun. Kali ini aku pasti akan membuat hidupmu lebih menderita daripada mati. Nona manis, nanti aku ajak kamu karaoke yuk. Karaoke itu artinya apa? Maksudnya menyanyi. Di sana juga ada model prianya loh. Mau tidak main sama model pria? Model pria itu siapa? Aduh. Kenapa tiba-tiba perasaanku jadi tidak enak begini? Entah bagaimana kabar kehamilannya Huaiyu. Ah, sudahlah kalau sampai lucuan tahu. Abis aku dimarahi nanti. Sukian. Anu, Kak Siang. Sukian dan aku bisa dibilang kenalan lama. Dia bilang ingin minta maaf secara langsung padamu. Jadi aku mengizinkannya datang. Benar, aku sadar aku telah melakukan kesalahan. Jadi aku ingin menebus dosa. Tidak perlu. Kita tidak sejalan, jadi tidak perlu bicara lagi. Nona Su, silakan tinggalkan tempat ini. Aku tahu kamu tidak ingin melihatku, tapi ada yang ingin kukatakan, silakan pergi. Ada apa, Kak Siang? Tidak apa-apa, mulai sekarang kamu jauhi Su King. Dia itu bukan orang baik-baik. Tunggu dulu. Cepat tahan napas. Lama tidak bertemu Ketua Siang. Ketua Siang. Sedang apa kau di sini? Ini semua gara-gara kau. Kau yang membuat perguruan King Yun milikku hancur lebur. Dunia persilatan juga telah mencoret namaku Li Chang. Sekarang aku Li Chang benar-benar menjadi lelucon. Perbuatan jahat pasti ada balasannya. Ini semua adalah karmamu. Sudah kuduga dari dulu kau itu pembawa sial. Saat ayah dan ibu tewas dulu, harusnya aku menyeretmu mati bersama mereka. Kau bicara apa? Bos. Sudah ada petunjuk soal masalah Jiasi. Sebelumnya mengenai masalah pengaturan skor, semua buktinya sangat rapi tanpa celah. Sampai Nyonya Muda mengalahkan perguruan King Yun, kelompok Xiaohu kehilangan pelindung mereka. Barulah semua bukti itu bisa terungkap. Ternyata benar-benar maling teriak maling. Jadi Li Chang ada hubungannya dengan fitnah yang menimpa keluarga Siang. Sepertinya dugaan kita hampir pasti benar. Di mana bajingan itu sekarang? Di kafe milik temannya. Namanya Kafe Xing Yun. Gawat, hari ini Wu Ming membawa Huaiyu ke sana. Ayo cepat. Kalau menurutku orang tuamu itu tidak tahu diri. Tidak membiarkan kami hidup. Jadi, kecelakaan itu juga ulahmu kan? Bukan begitu. Menurutku itu karena nasib keluarga Siang sudah habis. Tidak ada hubungannya dengan kami. Li Chao. Kau mau apa? Sekarang aku sudah kehilangan segalanya. Jangan harap hidupmu akan tenang. Benar juga. Aku penasaran saat Lu Chuan melihat video intim kita. Apa dia masih sudi menerimamu? Hahaha. Kalau kau mendekat lagi jangan salahkan aku. Aku akan bertindak kasar. Bukannya kau jago berkelahi? Kenapa hari ini tidak sok jagoan lagi? Kenapa hari ini nyalimu ciut? Tuan muda Lu. Li Chao, Nona Siang adalah milik keluarga Lu. Apa yang kau lakukan ini? Aku hanya tidak terima. Semua gara-gara wanita jalang ini. Jerih payahku selama ini hancur semua. Itu karena kau sendiri yang tidak berguna. Kebetulan aku sedang bicara bisnis di sini, lalu melihat Li Chao mengendap-endap kemari.
Tidak kusangka kau juga ada di sini. Kau tidak apa-apa kan? Perlu kuantar ke rumah sakit. Aku baik-baik saja. Kalian sedang apa? Lu Fan, apa yang kau lakukan padanya? Lu Chuan. Aku ini menyelamatkan Nona Siang. Tidak melakukan apa-apa. Kau pikir aku berniat? Kau sekongkol dengan si Li Chao itu. Mana orangnya? Dia sudah kabur. Kalau tak percaya tanya saja Nona Siang. Aku sungguh tak berniat jahat. Tuan Lu memang benar menyelamatkanku. Jangan cari masalah yang tidak masuk akal. Aku cari masalah. Jelas-jelas dia punya niat busuk. Kalau aku tidak datang, pasti dia sudah melakukan segalanya. Lepaskan. Memang Tuan Lu yang melakukannya. Pelayan. Tubuhmu tidak apa-apa, muntah darah itu gara-gara. Gara-gara apa? Gara-gara dia keracunan lagi, persis sama dengan jenis racun sebelumnya. Tidak mungkin, bukannya dulu kau bilang curiga itu racun dari kecil. Waktu itu Li Cheng kan belum ada di sana. Mana mungkin? Masih ada satu orang lagi. Racunnya kau yang taruhkan. Kau bicara apa? Aku tidak tahu. Jangan pura-pura, selain obat bius dari Li Chang waktu itu. Masih ada racun yang kau berikan padaku. Bubuk sangsinkan. Benda itu tidak berwarna dan tidak berbau. Harus diminum rutin dalam jumlah banyak baru mempan. Makanya Wuming sama sekali tidak bereaksi. Tapi aku. Jadi aku cuma butuh satu teguk racunnya langsung bekerja. Hu Yue. Hu Yue. Kau gila membunuhku begini, namanya tidak tahu terima kasih. Kau tahu tidak kecapi pengunci siluman itu? Sudah berapa banyak orang yang mati karenanya? Itu kan cuma kitab ramuan. Sekarang tubuh bisa pulih. Itu bukan sekadar kitab ramuan, tapi juga dirimu. Sudahlah dijelaskan pun kau takkan paham. Su King. Cepat atau lambat kau pasti akan kena batunya. Cepat atau lambat kau akan mati di tanganku. Biarkan semuanya berjalan sesuai rencana. Apa Li Chang sudah dibereskan? Dia bahkan tidak tahu bagaimana dirinya mati. Mana barangnya? Ini adalah obat khusus racikanku sendiri. Pendekar yang meminumnya akan mendapatkan lonjakan kekuatan drastis dalam waktu singkat. Tapi jika diminum terlalu banyak akan menyebabkan kematian mendadak. Kekerasan bukan jalan keluar untuk menyelesaikan semua masalah. Tapi kekerasan itu cara yang paling ampuh. Masalahnya setiap kali kau main tangan. Semua orang jadi ketakutan setengah mati. Dan ujung-ujungnya aku juga kan yang harus membereskan kekacauanmu. Aku tidak pernah memintamu membantuku. Ya memang aku yang bodoh mau-maunya membantu puas. Kau mulai lagi kan? Diam saja, tidak mau bicara apa-apa. Aku mengerti. Kau tidak pernah benar-benar menganggapku ada. Makanya kau juga tidak akan peduli dengan perasaanku. Aku sudah jangan jelaskan. Pasti yang kau ucapkan cuma hal-hal yang tidak ingin ku dengar. Aku peduli kok. Lucuan tidak ada ya? Bukannya dia datang setiap hari. Entahlah, aku tidak tahu. Apa sih gila lucuan itu berulah dan bikin kau marah lagi? Datang atau tidak itu adalah pilihannya sendiri. Oh ya. Apa badanmu sudah enakan? Obat bius remeh begitu tidak akan bisa melukaiku. Aku datang karena ada yang ingin ku beritahukan padamu. Kau kan menyuruhku menyelidiki kasus pengaturan skor pertandingan waktu itu. Orang inilah yang waktu itu melaporkan keluarga Siang. Namanya Tian Yi. Dia adalah juara turnamen saat itu. Apa latar belakang orang ini? Detailnya kurang jelas. Yang ku tahu dia sangat kuat dan juga ganas. Lawan yang bertarung dengannya kalau tidak mati pasti berakhir mengenaskan. Ditambah lagi orang ini punya reputasi yang sangat tinggi di kalangan itu. Terutama setelah insiden pengaturan skor itu. Semua orang jadi sangat mempercayainya. Katanya dia itu orangnya adil dan berprinsip. Kompetisi waktu itu pasti ada main belakang. Aku juga dengar dia bakal segera datang ke Nanjing buat ikut turnamen master. Turnamen master? Iya, masa kamu nggak tahu? Itu semacam pertandingan tingkat elit gitu. Pesertanya kalau bukan juara, pasti rekomendasi orang dalam dari investor. Pokoknya semuanya jago-jago deh. Kalau gitu aku bisa ikut enggak? Secara teori sih nggak bisa.
Tapi kamu kan bisa minta tolong Lu Chuan. Penyelenggara turnamen kali ini kan grup Lu. Sudahlah aku cari jalan sendiri saja deh. Keluarga ini kalau nggak ada aku pasti sudah bubar. Halo Tante Lu. Ini aku mau lapor nih. Lu Chuan anak tante itu menindas istrinya. Pak Lu cari saya ada urusan apa? Keluarga Siang bangkit lagi dari keterpurukan, malah lebih hebat dari sebelumnya. Kalau dulu bisa menghancurkannya sekali, pasti bisa menghancurkannya yang kedua kali, benar kan Pak Lu? Yueyu kok belakangan ini jarang jenguk mama sih. Si bocah cuan itu juga enggak pulang-pulang. Kalian berdua lagi bertengkar ya? Enggak kok, maaf ya bikin mama khawatir. Duh kamu ini. Ada masalah apa-apa, selalu saja dipendam sendiri. Si cuan itu kan anaknya memang agak cuek. Kalau dia emosian dikit itu wajar. Tapi jangan dimasukkan ke dalam hati ya, pokoknya dengarkan kata mama saja. Iya baik ma. Soal cuan mama sudah kasih pelajaran ke dia. Mama sekarang ini cuma kepikiran sama kamu. Mama dengar dari Wuming kalau kamu daftar turnamen master itu ya. Benar kan? Aku mau membuktikan kemampuan keluarga Siang. Anak pintar kalau mau melakukan sesuatu lakukan saja. Mama akan selalu dukung kamu. Xiao Chuan juga bisa. Bantu aku hubungi, Tuan Guru ada di sana. Di mana Siang Huaiyu? Tianyi. Benar ini saya. Tak kusangka Nona Siang masih mengingatku. Aku justru baru mau mencarimu. Tak kusangka kau malah datang sendiri kemari. Jadi soal kali ini. Ku dengar perguruan keluarga Siang buka kembali. Aku sengaja datang khusus untuk melihat-lihat. Boleh juga. Kau lebih hebat daripada ayah ibumu yang sudah mati itu. Katanya keluarga Siang tak ada matinya. Omong kosong dari mana? Jangan bicara begitu. Dulu memang benar. Mereka tidak tewas atau terluka karena kecelakaan mobil. Malah mati konyol gara-gara jurus mengapung di air. Kalau berani ayo kita bertarung beberapa jurus. Aku datang bukan untuk berkelahi denganmu. Aku hanya ingin memberitahumu. Kau ingin membangkitkan kembali seni bela diri keluarga Siang ini ya? Cuma mimpi. Tuduhan kalian melakukan pertandingan palsu sudah terbukti. Kau selamanya tidak akan bisa ikut kompetisi. Keluarga Siang akan menanggung aib selamanya. Siapa bilang dia tidak bisa ikut? Aku mewakili grup Lu. Secara resmi mengundang ketua Siang untuk mengikuti turnamen master. Presiden Lu mau membelanya ya? Jelaslah dia itu istriku. Kalau aku tidak membelanya, masa aku membela kamu? Kau. Aku sudah memikirkannya masak-masak. Biarpun kau membuat onar seperti apapun, aku rela membereskan kekacauanmu. Terima kasih. Hei, kita kan sekeluarga, tidak perlu bilang terima kasih. Ikut serta pun apa gunanya? Siang Huaiyu, ayo kita bertaruh. Bertaruh apa? Gampang. Kau kalah. Perguruan bela diri keluarga Siang harus tutup. Kau harus musnahkan ilmu bela dirimu sendiri, dan jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Lalu bagaimana kalau aku yang menang? Aku juga akan lakukan hal yang sama. Bagaimana, apa kau setuju? Baik, aku Siang Huaiyu terima tantanganmu. Kalau begitu sampai jumpa di pertandingan. Hahaha. Hei Yu. Bagaimana kalau kau tidak usah pergi saja? Tadi kan kau sendiri yang suruh aku pergi. Mana semangatmu yang tadi? Itu kan aku cuma pura-pura saja. Si Deng tua itu jelas bukan orang baik. Aku takut kau dalam bahaya. Memang benar, bahkan saat kemampuan bela diriku di puncak, aku belum tentu pasti bisa menang. Tianyi itu pasti ada yang tidak beres. Benar kan, makanya jangan pergi. Minggir, aku mau berlatih.
Huayu, jadwal pertandingan turnamen master sudah keluar. Kau melawan Tianyi di pertandingan ketiga. Artinya 3 hari lagi ya? Berarti aku masih punya waktu 2 hari untuk bersiap. Kak Siang, kau pasti bisa. Ya. Hei. Ayo pergi. Tunggu sebentar. Ini untukmu. Kata guru khasiatnya lebih ampuh kalau dijahit sendiri. Bawalah ini. Terima kasih. Aku pasti akan kembali dengan selamat. Hari ini adalah hari ketiga turnamen Master Nancheng. Kedua peserta ini sangat ramai diperbincangkan. Yang satu adalah Tuan Tianyi, jagoan yang sedang naik daun di dunia bela diri. Dan yang satu lagi putri keluarga Xiang yang penuh kontroversi, Xiang Huaiyu woho hahaha. Semangat, 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 semangat. Heyu, Kalau tak bisa menang lari saja. itu tidak memalukan kok. Sebenarnya agak memalukan sih, tapi ucapan lucuan benar. Keselamatan nomor 1. Tenang saja. Sekarang giliranmu. Tenang saja Pak Lu. Lihat saja nanti. Hari ini akan kupastikan keluarga Xiang hancur selamanya. Saya nyatakan pertandingan resmi dimulai. Orang ini fisik dan tenaganya kuat. Langkah kakinya tak bersuara. Dia ahli bela diri. Bola matanya keruh. Tenaga dalamnya kosong. Sudah puas belum lihatnya? Aku Tianyi dijuluki petarung tanpa celah. Tidak punya kelemahan sama sekali. Jangan buang waktu lagi. Keras seperti tembok. Hei Yun, cepat pergi. Kamu tidak boleh ke sana. Menyerah saja daripada babak belur. Kak Siang benar-benar wanita perkasa. Siapa yang suruh kamu bertindak? Nanti ku buat perhitungan denganmu saat pulang. Dasar tidak berguna, cuma menang tampang. Ah. Kemenangan saya Siang Huayu hari ini sudah cukup membuktikan keluarga Siang tidak pernah main curang. Ibuku dulu pernah bilang, kita harus teguh menjaga hati nurani. Jadi aku minta kasus pengaturan skor itu diselidiki ulang. Bersihkan nama baik keluarga Siang. Benar, berikan kami keadilan. Selidiki ulang. Aku akui kamu kuat. Tapi urusan kita belum selesai. Akhirnya menang. Huayu, kamu baik-baik saja.
Dia sekarat. Sepertinya serangan jantung mendadak. Gejalanya mirip dengan peserta sebelumnya. Apa ini ulah tapak pasir besi keluarga Siang? Iya, dia juga tiba-tiba muntah darah lalu tewas. Kakak kamu nggak mungkin main curang di kompetisi ini juga kan? Kamu bilang siapa yang curang? Coba ngomong sekali lagi. Hei, jangan emosi dulu. Suking, apa ini ulahmu lagi ya? Aku nggak kok. Kakak, aku tahu kamu cuma ingin menang. Ingin membuktikan diri ke paman dan bibi. Tapi fakta tetaplah fakta. Jangan bikin kesalahan lagi. Sampai main kasar begitu. Keluar. Keluar dari sini. Keluar. Siapa yang teriak itu? Siapa yang teriak? Keluar. Ah, semuanya tenang dulu. Masalah ini pasti ada yang aneh. Kami dari keluarga Lu pasti akan memberi penjelasan ke kalian semua. Penjelasan omong kosong. Memang kamu kan biang keroknya. Kita pulang dulu, nanti baru bicara. Kenapa kamu bisa nggak nemu bukti apa-apa sih? Bos, situasinya sudah nggak terkendali. Tianyi ini terkenal banget. Sorotan publik benar-benar terlalu tinggi. Sama sekali nggak bisa. Gejolak api menyerang jantung. Kekuatannya meningkat pesat. Benar, itu bubuk tayun yang ada di kitab obat. Aku nggak percaya kamu tega membakar kitab obat itu. Kira-kira ada di mana ya? Wah. Lagi cari ini ya, Suking. Bukankah kamu? Kamu temui Suking sana, secepat mungkin. Kamu suruh aku cari orang lain. Aku nggak mau pergi, aku kan laki-laki setia. Serius sedikit dong, cepat pergi sana. Kalau begitu siapa yang ditemui lucuan sekarang? Itu bukan urusanmu. Kamu sendiri saja sudah di ujung tanduk. Masih sempat-sempatnya mikirin suamimu ya. Apa kamu nggak tahu soal kitab obat itu? Kenapa racun patah hati tidak mempan padamu? Tidak mungkin, sebab aku yang punya penawarnya. Mustahil. Kau sama sekali belum pernah melihat kitab obat ini. Baru kucuri dari orang tua itu menjelang kematiannya. Kau tidak mungkin pernah melihatnya. Jadi kematian suami istri Siang itu kau yang merencanakannya. Mereka mengadopsiku saat aku umur 10 tahun. Lalu membuangku saat umur 18. Alasannya sudah mengajariku ilmu pengobatan, dan aku bisa hidup mandiri. Saat aku meminta kitab obat pada mereka, mereka tidak mau memberikannya padaku. Bagus, kalau begitu aku ikuti cara mereka. Kurebut sendiri dengan tanganku. Ada masalah? Alasanmu sungguh tidak masuk akal. Itukah alasanmu membunuh mereka? Lagi pula salah mereka sendiri yang pilih kasih. Mereka memang sudah sepantasnya mati. Aku hanya membantu membebaskan mereka saja. Ark, Huayu, apa kau yakin mau membunuhku lagi? Kalau kau lakukan itu, hanya akan membuat posisi keluarga Siang dan Lucuan semakin sulit. Istri Presdir adalah seorang pembunuh. Sen Huanyu, dulu kau bersenang-senang di atas kematian orang tuamu. Lihat saja apa yang bisa kau lakukan kali ini. Kitab obat ada padamu. Berarti kematian Tianyi ada hubungannya denganmu. Dia itu cuma batu loncatan bagiku. Kitab yang asli sudah kutaruh di perguruan bela dirimu. Sekarang saksi dan barang buktinya sudah lengkap. Akan kulihat bagaimana kau menjelaskan semua ini pada Siang Huayu. Jadi kau juga terlibat. Bukan cuma terlibat. Tapi akulah dalang di balik semua ini. Apa yang kau lakukan pada Lucuan? Tidak ada. Cuma ingin cari orang untuk main-main dengannya. Lepaskan aku sedang hamil. Sebenarnya apa yang kau lakukan pada Lucuan? Siang Huayu. Aku ingin memberimu satu pilihan. Apa itu?
Justru karena kemunculanmu, rencanaku untuk menguasai grup Lu jadi hancur berantakan. Kalau kau memilih Lu Chuan, maka video di tanganku yang bisa membuktikan kau tidak bersalah. Atau kau memilih keluarga Xiang. Dan Lu Chuan harus mati. Xia Huaiyu, kalau aku jadi kau, aku pasti akan memilih Lu Chuan. Bagaimanapun dia begitu mencintaimu. Xia Huaiyu, cepat tentukan pilihanmu. Aku dan Lu Chuan memang hanya suami istri di atas kertas. Membangkitkan kejayaan keluarga Xiang adalah takdirku. Pilihan yang bijak. Aku akan bercerai dengan Lu Chuan. Tapi aku juga tidak akan bersamamu. Tidak masalah. Aku sanggup menunggu. Aku bisa bekerja sama denganmu. Tapi aku ingin dia lenyap. Lu Fan, kau tidak boleh melakukan ini demi wanita itu. Walau aku sangat tidak tega. Tapi inilah akhir hidupmu, bukan begitu? Kau tahu terlalu banyak. Aku juga tidak akan membiarkanmu hidup sampai akhir. Lu Fan, kau tidak boleh begini. Apa kau puas? Calon istriku. Selain itu, aku tidak suka membunuh orang. Lagi pula Lu Chuan juga sudah kalah di tanganmu. Jadi biarkan dia hidup. Baiklah. Surat perjanjian cerai ini, kau suruh dia menandatanganinya. Yueyu, kau baik-baik saja kan? Apa ini surat cerai? Kenapa kau bisa menulis ini? Yueyu, kau mau menceraikanku? Hei Yueyu, apa kau sedang diancam orang lain? Apa ini ada hubungannya dengan kejadian semalam? Bukan begitu. Aku dan Lu Chuan memang sudah sepakat bercerai setelah 1 tahun. Sekarang cuma dipercepat saja. Aku tidak percaya kalau pelakunya Lu Fan. Tadi pagi Dewan Direksi sudah mengirim email, meminta aku mundur sementara, menunggu hasil investigasi kompetisi, dan sekarang kamu mau minta cerai dariku. Huaiyu, tidak peduli apapun yang terjadi. Kita hadapi bersama ya, hah? Aku hanya peduli pada bingkai foto dan ilmu bela diri, hidup matimu. Dan nasib perusahaan Lu sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Aku sudah tanda tangan, kamu cepatlah tanda tangan. Baik, aku tanda tangan. Hei. Ada apa? Bukannya latihan, malah sedang apa kalian? Ketua, apa gosip di internet itu benar? Anda mau menceraikan Lu Chuan demi menyelamatkan diri sendiri. Benar. Aku tidak ingin kehilangan Sasana ini lagi. Aku dan Lu Chuan dari awal cuma pura-pura menikah. Tapi ini tidak benar. Ketua, bukannya Anda sering bilang, kapanpun itu kita harus melakukan hal yang benar. Kalau memang benar begitu, maka aku tidak ingin bicara lagi. Bos kalian itu. Ya ampun. Ini bos yang menyuruhku menulisnya. Ini terakhir kalinya kamu melakukan hal ini. Kamu juga harus simpan satu.
Kamu terlihat sangat cantik memakai ini. Makanlah ini, aku yang memasaknya untukmu. Aku tidak nafsu makan, kamu saja yang makan. Hah? Kalau begitu buang saja. Kenapa kamu ngotot sekali ingin menguasai perusahaan Lu? Tidak ada alasan khusus. Aku dan Lu Chuan punya ayah yang sama. Kenapa dia bisa tapi aku tidak? Jadi kau melakukan ini cuma demi gengsi. Apa salahnya jadi CEO? Punya uang dan kekuasaan. Bisa dapat cinta juga. Aku tidak selera makan, aku pergi dulu. Oh iya. Besok adalah hari pertamaku menjabat. Nanti kamu temani aku ke sana ya. Sekalian kita umumkan pernikahan kita. Baiklah. Hei. Malam ini menginap saja ya? Lupakan saja. Aku takut nanti saat tidur berjalan aku malah membunuhmu. Dasar pasangan jahanam, aku bunuh kalian. Aku bunuh kalian. Sujin, kau gila ya? Lepaskan aku. Kalau kau mau hidup, telan ini. Dia sudah menelan racun dan tewas. Pengawal. Biar aku bawa mayatnya pergi. Bagaimanapun dia anak angkat keluarga Siang, aku akan cari tempat yang layak untuk menguburnya. Benar juga. Hah? Wanita yang kejam. Aku suka. Kepalamu pasti pusing sekarang, sebentar lagi juga sembuh. Kenapa kau menyelamatkanku? Untuk apa kau sampai mau mati demi seorang laki-laki? Benar juga. Sebenarnya kadang kau itu sangat beruntung. Laki-laki di dunia ini kan banyak. Kenapa harus terpaku pada satu pria saja? Kau bicara gampang sekali, bukannya kau sendiri juga terjebak di dalamnya? Aku sih tidak. Ngomong-ngomong, besok kau ada waktu tidak? Aku mau ajak kau nonton pertunjukan seru. Mari sambut CEO baru kita, Pak Lufan. Hari ini aku bisa berdiri di sini, adalah berkat dukungan kalian semua. Dan juga calon istriku Xiang Huaiyu. Loh, kok begitu situasinya? Kenapa bisa dia istrinya? Jangan pakai baju yang kusiapkan itu. Masalah pernikahan biar kau yang bicara. Huaiyu, kau kenapa? Aku tidak sudi menikah denganmu. Sedang apa kau? Aku ingin melaporkan kejahatan. Presiden grup Lu saat ini Lu Fan terlibat pengaturan skor, tersangka pembunuhan, dan memalsukan bukti untuk mencelakai mantan Presiden Lu Chuan. Permisi, apa Anda punya bukti atas ucapan ini? Ada atlet Tianyi yang bertanding melawanku saat itu. Dia bisa bersaksi. Bukankah orang itu sudah mati? Xiang Huaiyu, jangan membual di sini. Orang mati, mana bisa bersaksi? Kau mau apa, hah? Camkan ini baik-baik. Aku bisa saja melepaskanmu. Tapi bisa juga menghabisimu. Lu Fan. Kurasa kamulah yang akan mati. Masuklah. Dia bukannya sudah tewas. Kakak. Lama tak jumpa. Kau bukannya sudah mati? Ya, aku memang sudah mati. Tapi takdirku belum berakhir. Lu Fan, kau benar-benar tak tahu balas budi. Kau sungguh kejam. Apa maksudnya ini? Apa artinya? Artinya dalang yang merancang kehancuran keluarga Siang. Dan melakukan pembunuhan untuk membungkam saksi adalah kau. Lu Fan. Ini. Apa ini benar? Dia main curang, apa urusannya denganku? Aku kan cuma mensponsori dia bertanding. Pertandingan. Soal kelakuan pribadi. Hanya saja aku salah menilai orang. Omong kosong. Aku bertanding dengan jujur. Kamu yang membawa Su King menemuiku.
Barulah semua ini bermula, konyol sekali. Kalau begitu aku juga bisa bilang kamu sengaja menjebakku. Kamu jelas-jelas sudah mati. Tapi malah berdiri lagi di sini, dan melimpahkan semua kesalahan ini padaku. Betapa tidak berdosanya aku ini. Orang ini jelas sudah mati, sekarang hidup lagi. Benar-benar tidak masuk akal. Apanya yang tidak masuk akal? Nyawanya aku yang selamatkan. Hebat sekali ya. Apa ucapan Xiao Fan dan yang lain itu benar? Semua orang itu mati gara-gara kamu. Kalau memang niat memfitnah, pasti ada saja dalihnya. Lu Chuan. Aku tidak tahu apa salahku padamu. Kenapa kamu tega berbuat begini pada kakak? Kakak kau masih saja bersandiwara. Kenapa tidak jadi aktor saja sekalian? Hah? Lucuan kau kan pintar. Kalau kami berdiri di sini, pasti karena sudah pegang bukti kuat. Kau masih saja mau berkilah di sini. Jadi semua ini cuma sandiwara kalian untuk mempermainkanku. Ya. Aku tidak mungkin rela menceraikan istriku. Oh ya, ada satu hal lagi. Li Chang sempat menemuiku sebelum tewas keracunan. Presdir Lu. Aku mohon padamu, tolong selamatkan aku, kakak kamu. Kenapa kau? Mereka mau membunuhku, aku kabur kemari. Singsi. Ingin mereka tahu soal ini. Aku bisa ceritakan semuanya pada kalian, tapi kalian harus tolong aku. Katakan saja, aku akan pastikan kamu selamat. Mereka mau pakai racun yang bahkan tidak kau sadari, lalu mati begitu saja. Apa mungkin ini ulah Su King? Tidak. Maksudmu Lu Fan juga terlibat dalam urusan keluarga Xiang? Aku tidak terlibat. Dialah yang merancang semua ini. Lu Fan ingin bekerja sama dengan grup Zicheng. Syaratnya adalah menyingkirkan keluarga Xiang. Tapi keluarga Xiang menolak mempromosikan obat palsu Zicheng. Makanya dia merancang semua ini. Presiden Lu, aku sungguh tidak ingin mati. Aku mohon tolonglah aku. Ah. Sampai saat ini, aku sudah tahu kalau kamulah dalangnya. Hanya saja waktu itu aku tidak punya bukti. Jadi aku terpaksa bersandiwara denganmu, memainkan peran yang bagus. Hahaha. Benar-benar hebat. Siri bawa yang lain keluar dulu. Semuanya ikut saya. Sedang apa ini? Xiao Fan. Ibu. Kenapa ibu datang ke sini cepat pulang? Ai. Xiao Fan, bibi bersalah. Waktu kau baru datang dulu, aku pernah sangat membencimu. Tapi sikapmu selalu baik. Itu semua sudah berlalu. Sekarang aku sadar kau juga tidak bersalah. Apa gunanya kau bicara begitu sekarang? Semua orang berpikir, kehadiranku di dunia ini hanyalah sebuah kesalahan. Maka aku memperbaikinya. Jadi aku singkirkan semua jawaban lainnya. Karena akulah satu-satunya jawaban yang benar. Maafkan aku. Sudah terlambat. Benar-benar sudah terlambat. Lu Fan. Mengambil nyawa orang tak berdosa itu tidak dibenarkan. Kau berdosa. Tapi meskipun itu jawaban yang salah, kenapa kau tidak mau mengubahnya menjadi jawaban yang benar? Pengawal bawa Luo Chuan. Terkadang aku benar-benar iri padamu. Kau sangat beruntung. Iya, Kak. Aku sangat beruntung. Nanti aku akan menjengukmu di penjara. Bawa dia. Kita takkan bertemu lagi.
Aku baik-baik saja, apanya yang baik-baik saja? Tanganmu berdarah begini masih bilang tidak apa-apa. Tadi aku takut setengah mati. Kenapa nyalimu kecil sekali? Sedikit-sedikit kaget setengah mati. Aku kan begini karena mengkhawatirkanmu. Sudah, cepat bawa Yueyu untuk diobati. Hah, Kamu mau pergi kemana? Berapa lama? Bisa ajak aku tidak? benar Yueyu, aku tidak tenang kalau kamu sendirian. Sebenarnya kamu mau kemana? Ke Asosiasi Seni Bela Diri di luar negeri. Mereka mengundangku untuk pertukaran ilmu bela diri. Aku akan pergi bersama Wuming. Mungkin akan memakan waktu setahun atau setengah tahun. Apa aku tidak setuju? Tidak setuju pun aku tetap akan pergi. Haduh, kamu ini, masalah sebesar ini kau tidak berdiskusi dulu denganku. Kamu masih menganggapku sebagai suamimu tidak sih? Lagi pula surat cerainya kan sudah ditandatangani. Itu kan palsu. Bohong, pokoknya aku nggak setuju. Biarpun nggak setuju, aku bakal tetap pergi. Lagian kamu nggak bakal menang lawan aku. Wah, makin ngelunjak ya kamu. Haduh, sudah cukup. Yueyu kan pergi buat kerja. Ngapain kamu cemas nggak jelas di sini? Terus kalau dia nggak balik lagi gimana? Gimana kalau dia naksir sama bule? Yueyu bukan orang kayak gitu. Iya kan? Yueyu, aku bener kan? Sampai sekarang dia nggak mau ngakuin aku suaminya. Nggak pernah bilang suka sama aku juga. Emang nggak bisa diandelin? Aku masih ada urusan di perguruan. Aku pergi dulu. Tuh kan dia ninggalin aku lagi. Kakak. Kata tante, 2 hari ini lu cuan di kantor terus. Nggak pulang ke rumah, emangnya kalian kenapa lagi? Ya gara-gara kita mau ke luar negeri itu. Duh, sempit banget sih pikirannya. Tapi kenapa kakak tolak pas dia nyatain cinta? Mungkin karena ada dendam kesumat kali ya. Kak Siang bisa bercanda juga ya. Ngomong-ngomong, 2 hari ini aku cari info sejarah Dewa Bela Diri keluarga Siang di internet. Ternyata sejarahnya sampai 1000 tahun yang lalu ya. Iya. Jurus keluarga Siang itu diciptakan 2 bersaudara Siang. Terus belakangan disempurnakan. Jadilah kitab rahasia dunia persilatan yang diwariskan turun-temurun. Wah, keren banget. Sama kayak kakak. Kak Siang. 1000 tahun lalu keluarga Siang juga punya jenderal wanita loh. Namanya juga Siang Huaiyu. Suaminya juga bermarga loh. Kebetulan banget ya. Tapi kasihan banget nasibnya. Sejarah mencatat jenderal wanita ini difitnah memberontak. Seluruh keluarganya dibantai. Untungnya suaminya punya akal. Berhasil menyelamatkan satu kerabat yang sedang bertapa di luar. Marga Siang pun akhirnya bisa bertahan. Ya ampun, suaminya juga ikut bunuh diri demi cinta. Dia juga mati. Kenapa? Oh. Sejarah tak resmi bilang sebenarnya sang suami sangat mencintai jenderal itu. Tapi dia tak punya cara untuk menyelamatkan semua orang. Jenderal Li meninggal. Dia pun ikut menyusulnya. Dia itu jelas-jelas penipu. Masa sih? Tapi semua data yang aku cari bilangnya begitu. Suaminya cinta mati sama jenderal wanita itu. Kamu mau kemana cari lucuan? Bos sudah beberapa hari tidak istirahat. Pulang sana. Buat apa pulang ke rumah yang dingin itu? Kamu tidak pulang lantas melarang orang lain pulang juga. Lucuan. Area kantor, orang luar dilarang masuk. Lucuan, aku menyukaimu. Aku suka kamu. Sun Yu. Sini pukul aku sekali. Apa aku sedang bermimpi? Kau tidak terasa apa-apa? Memang lagi mimpi. Waduh. Aduh, sakit. Aku tidak bermimpi. Kaisar bilang dia menyukaiku. Apa aku sudah gila? Kamu tidak gila. Aku benar-benar menyukaimu. Kenapa baru datang sekarang?
Maafkan aku. Aku baru mengerti arti menghargai sekarang. Yuan. Kalau begitu aku memaafkanmu. Kamu jadi pergi nggak sih? Ilmu bela diri sejati adalah impian terbesarku. Yah benar juga. Kalau nggak pergi bukan kamu namanya. Karena aku tahu di sini bakal ada seseorang yang selalu menungguku. Dengernya kok agak aneh ya. Tapi, menunggumu. Kalau gitu boleh nggak kita adain pesta pernikahan sekali lagi? Aku mau. Nambah 1 kali lagi. Oke. Ini ada dariku juga. Bos, kenapa nyonya muda nggak mau pesta besar-besaran? Saya juga udah bilang gitu, cuma mau undang mereka yang tulus mendoakan aku. Datang tuh. Hahaha. Bos, tahan, jangan nangis. Saya tahan kok. Ya nggak tahan deh. Acuan gandeng aku. Kalau udah dipakai kamu nggak bisa kabur lagi loh. Wah, aku pikir-pikir dulu deh. Kamu juga nggak bakal bisa lari. Iya, oke. Ayo sini, semuanya kita foto bareng. Ayo sini kumpul foto bareng. Ayo bareng-bareng 3, 2, 1 cheese.